Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinil waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda sebagai dosen pengampu PDB, kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal dengan judul Kesalahan Penalaran Matematis pada Materi Persamaan Diferensial. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ahmad bin Mahfud dengan NIM akhir 20, Aiman Pratama Angelina dengan NIM akhir 01, Kristantiania Aulnisa dengan NIM akhir 15, Jamalia Kafiatur Rahmah dengan NIM akhir 23, dan yang terakhir Nurul Ma'rifah Naili Sa'adah dengan NIM akhir 18. Untuk identitas jurnalnya yaitu judulnya Kesalahan Penalaran Matematis pada Materi Persamaan Diferensial. Untuk penulis Suryati Cicik Pramesti dan Riki Suryana Ranggawasita Sidik. Untuk jurnalnya jurnal numerasi nomor 1 tahun 2022 dengan institusi Universitas PGRI Adibuana pada tanggal 30 April 2022. Selanjutnya yaitu abstrak. Persamaan diferensial merupakan salah satu mata kuliah penting dalam pendidikan matematika. Namun, mahasiswa sering melakukan kesalahan dalam proses penyelesaiannya. Kesalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pemahaman konsep, tetapi juga oleh rendahnya kemampuan penalaran matematis dalam memahami, merencanakan, dan menyimpulkan solusi. Penalaran matematis merupakan kegiatan berpikir yang menghubungkan berbagai fakta, sifat, pola, hubungan pada penyelesaian masalah sehingga diperoleh generalisasi yang logis. Tidak sedikit kesalahan terjadi dalam proses penyelesaian persamaan diferensial. Penyelidikan sangat diperlukan terhadap proses benar dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskusikan kesalahan penalaran matematis mahasiswa pada materi persamaan diferensial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan instrumen tes dan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan pada 5 subjek yaitu mahasiswa semester 6. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penalaran matematis yang banyak pada indikator menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi. Pada proses penalaran, kesalahan penalaran banyak dilakukan pada merencanakan penyelesaian, manipulasi matematis, dan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu masalah. Kesalahan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah persamaan diferensial biasa pada materi solusi persamaan diferensial dan persamaan diferensial order 1 yang diamati melalui 4 aspek yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, manipulasi matematis, berpikir manipulasi pada prosedur penyelesaian matematika, dan membuat kesimpulan. Baik, untuk bab selanjutnya yakni pembahasan, tabel ini merupakan hasil penelitian dari kelima subjek penelitian terhadap masalah persamaan diferensial. Untuk menguji variabel, di sini mahasiswa diberikan 3 butir soal. Soal yang pertama yakni pembuktian bahwa suatu fungsi merupakan solusi PDE. Soal kedua, penyelesaian persamaan diferensial linear orde 1 dengan nilai awal. Dan soal ketiga yakni pembuktian persamaan eksak dan penyelesaian solusi eksak. Untuk temuan utamanya sendiri, yang pertama, kesalahan penalaran matematis paling banyak terjadi pada indikator, penggunaan pola hubungan untuk menganalisis situasi, dan menarik kesimpulan logis, serta menjelaskan fakta, sifat, dan pola yang ada. Yang kedua, kesalahan penalaran matematis paling banyak terjadi pada indikator, merencanakan penyelesaian. Di sini mahasiswa keliru atau lupa langkah-langkah metode PDE seperti metode linear dan eksak. Yang kedua, manipulasi matematis. Di sini kesalahan menurunkan, mengintegralkan, menyederhanakan aljabar, atau menerapkan metode yang tidak tepat. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Beberapa mahasiswa tidak memberikan kesimpulan atau kesimpulan tidak sesuai dengan prosedur yang benar.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan untuk kesalahan pada soal. Yang pertama, kesalahan pada soal nomor 1 yaitu pembuktian solusi PDE. Untuk membuktikan fungsi YT adalah solusi, mahasiswa harus yang pertama menentukan turunan hingga order 4, mensubstitusikan kebersamaan, kemudian menyederhanakan dan menunjukkan kedua ruas itu sama. Kesalahan yang ditemukan yaitu pada siswa 4 dan siswa 5 melewati langkah menurunkan fungsi hingga turunan keempat. Kemudian siswa 3 salah dalam proses turunan, siswa 4 dan siswa 5 langsung mensubstitusikan fungsi tanpa turunan sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Sehingga kesalahan kesimpulan muncul karena proses sebelumnya tidak benar. Kemudian untuk kesalahan pada soal nomor 2 yaitu persamaan diferensial linear orde 1. Tahapan yang ideal yaitu ubah ke bentuk persamaan standar Y aksen plus PTY sama dengan QTY aksen. Kemudian tentukan faktor integrasi mu T, kalikan dan integralkan, baru setelah itu gunakan nilai awal untuk menentukan konstanta. Kesalahan yang terjadi adalah semua subjek melakukan kesalahan penalaran, kesalahan dalam merencanakan langkah, terutama pada pencarian faktor integrasi. Kemudian kesalahan manipulasi aljabar, turunan, dan integrasi. Dan beberapa mahasiswa menggunakan metode yang salah, misal seharusnya bisa menggunakan metode bukan linear. Kemudian kesalahan pada nomor 3 yaitu persamaan eksak. Tahapan yang ideal adalah untuk menentukan MXY dan NXY, kemudian hitung delta M per delta Y dan delta N per delta X, kemudian baru cek eksak. Kemudian tentukan fungsi potensial si X, Y, kemudian gunakan nilai awal untuk menentukan solusi khusus. Kesalahan pada mahasiswa yaitu untuk siswa 2 dan siswa 5 menyelesaikan soal eksak dengan metode linear. Siswa 3 salah memasukkan fungsi integrasi, siswa 4 lupa seluruh prosedur penyelesaian PDE eksak, siswa 1 paling lengkap menjawab namun tidak memberikan kesimpulan solusi khusus sehingga penyelesaiannya belum lengkap. Pada artikel ini memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, memberikan diagnosis detail tentang bentuk kesalahan penalaran mahasiswa. Yang kedua, menjadi rujukan dosen untuk memperbaiki pembelajaran persamaan diferensial. Yang ketiga adalah memetakan area kelemahan mahasiswa, terutama pada manipulasi matematis dan generalisasi. Yang keempat, mendorong evaluasi kurikulum, khususnya penguatan materi prasyarat kalkulus. Yang kelima, menjadi dasar penelitian lanjutan terkait upaya peningkatan penalaran matematis. Untuk selanjutnya ada kelebihannya. Nah, kelebihannya yang pertama, topik penelitian sangat relevan karena membahas kesalahan penalaran mahasiswa dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Yang kedua, menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti bisa memahami proses berpikir mahasiswa secara lebih mendalam. Yang ketiga, struktur artikel tersusun rapi dari pendahuluan sampai kesimpulan. Dan yang keempat, data penelitian jelas dilengkapi dengan tabel dan hasil wawancara mahasiswa. Yang kelima, hasil penelitian bermanfaat untuk dosen dan mahasiswa agar pembelajaran matematika lebih menekankan pemahaman konsep turunan dan integral. Dan yang terakhir, yang keenam, pembahasan dikaitkan dengan teori dari beberapa ahli sehingga hasilnya lebih kuat. Selanjutnya yaitu kekurangan dari artikel. Yang pertama yaitu jumlah subjek hanya 5 mahasiswa sehingga generalisasi temuan sangat terbatas. Yang kedua, penelitian belum menelaah strategi intervensi untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga yaitu tidak ada analisis perbandingan berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat yaitu ada penyajian data dalam tabel masih kurang detail dalam menunjukkan contoh setiap jenis kesalahan. Yang terakhir yaitu tidak dibahas faktor-faktor afektif seperti motivasi belajar yang juga dapat berpengaruh. Kesimpulannya yaitu dari penelitian, analisis kesalahan penalaran matematis pada materi persamaan diferensial diperoleh bahwa kesalahan banyak dilakukan subjek pada indikator penalaran, penggunaan pola hubungan, dan generalisasi. Juga pada indikator menjelaskan hubungan fakta, sifat, dan pola hubungan yang ada. Kesalahan pada proses penalaran banyak dilakukan subjek pada merencanakan penyelesaian, manipulasi matematis, dan membuat kesimpulan. Sedangkan penyebab kesalahan beragam seperti belum memahami konsep persamaan diferensial, belum terampil dalam membuat hubungan konsep integral dan turunan fungsi, kurang teliti dalam menyederhanakan bentuk aljabar, dan lupa
metode yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Sekian hasil review dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.